Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Daprahin Pranaya, saya dari PTIK 2A akan mempresentasikan tentang rancangan pengalamatan jaringan. Langsung saja. Mengidentifikasi sistem operasi jaringan. Sistem operasi perangkat lunak, sistem yang bertugas untuk melakukan kontrol, manajemen perangkat keras, serta operasi dasar sistem, termasuk menjalankan software, aplikasi seperti program-program pengolahan kata dan browser web. Selanjutnya, perangkat lunak, sistem yang bertugas untuk melakukan kontrol dan manajemen perangkat keras serta operasi-operasi dasar sistem, termasuk menjalankan software, aplikasi seperti program-program pengolahan kata dan browser web. Sistem operasi merupakan penghubungan antar pengguna komputer dengan perangkat keras komputer. Jenis-jenis sistem operasi jaringan. Yang pertama ada sistem operasi jaringan berbasis stack. Sistem operasi jaringan berbasis stack adalah sistem operasi yang proses instalasinya user diharapkan untuk menghafal sintek atau perintah DOS yang digunakan untuk menjalankan suatu proses instalasi sistem operasi jaringan tersebut. Berikut beberapa contoh sistem operasi jaringan berbasis stack, yaitu ada Linux, Linux Debian, Linux SUSE, ada Sun Solaris, dan lain-lain. Selanjutnya ada sistem operasi jaringan berbasis GUI. Sistem operasi berbasis GUI adalah sistem operasi yang dalam proses instalasinya user tidak perlu menghafal perintah DOS atau bahasa pemrograman yang digunakannya. Dengan catatan, tidak perlu menghafal perintah DOS atau bahasa pemrograman yang digunakan. Dengan catatan, menggunakan perintah-perintah yang berupa gambar atau simbol. Berikut beberapa contoh sistem operasi berbasis GUI, yaitu Linux, Red Hat, Windows NT 3.51, Windows 2000, dan lain-lain. Menginstal dan mengkonfigurasikan jaringan. Yang pertama yaitu ada cara menginstal driver NIC pada SO berbasis Windows. Yang pertama, masuk menu control panel, sistem dan security, lalu kemudian pada sidebar sebelah kiri pilih device manager. Lalu perhatikan perangkat mana saja yang belum terinstall driver. Biasanya ada tanda tanya maksudnya, berwarna kuning jika driver belum terinstall. Klik kanan pada perangkat yang akan diinstal, kemudian pilih update software. Kemudian arahkan di mana letak dari driver tersebut disimpan. Selanjutnya tunggu sampai sistem selesai memperbarui driver tersebut. Selanjutnya ada cara mengecek jaringan bekerja dengan baik. Klik start, pilih setting atau pengaturan, pilih internet. Selanjutnya pilih network dan sharing center. Network sharing center adalah fitur Windows 10 tempat Anda bisa menemukan status jaringan, jenis komunikasi yang memiliki koneksi komputer memiliki orang lain jika ada, dan koneksi ke internet Anda saat ini. Selanjutnya klik icon di sebelah connection. Icon yang muncul tergantung pada jenis koneksi. Sebagai contoh, Ethernet akan dipasangkan dengan icon stacker. Kabel Ethernet dan koneksi nirkabel akan dipasangkan dengan icon 5 palang. Klik details. Anda akan membuka jendela dan menampilkan detail koneksi jaringan Anda. Hubungan antara HW, OS, dan user. Gambarnya ada seperti itu.
Selanjutnya ada tradisional and virtual arsitektur. Gambarnya ada seperti yang ada di ini. Ada tradisional arsitektur, ada virtual arsitektur. Beberapa distro Linux. Ada Mandriva, ada SUSE, ada Ubuntu, ada Kubuntu, ada Arch Linux, ada Ginto, ada Software, ada CentOS, ada Debian, ada Fedora, ada Kubuntu, ada Linux, ada Kateos, ada Edubuntu. Seperti itu. Membagi alamat jaringan. Node pada jaringan. Pengertian node. Node atau Latin nodus atau simpul adalah salah satu titik sambung, titik distribusi atau titik akhir komunikasi beberapa terminal peralatan. Definisi node tergantung kepada jaringan dan protokol lapisan tersebut. Node pada jaringan komputer. Dalam komunikasi data, node jaringan fisik dapat berupa sebuah peralatan komunikasi data atau DCA pada modem. Hubungan pada modem, hub, bridge, router, workstation, atau server. Jika jaringan yang dimaksud adalah LAN atau WAN, maka setiap LAN atau WAN simpul yang setidaknya lapisan dan link perangkat harus memiliki alamat MAC, biasanya memiliki satu untuk setiap antarmuka pengendali jaringan yang dimilikinya. Contohnya pada komputer switch paket, DSL modem dengan antarmuka internet, dan LAN kabel jalur akses. Fungsi node. Fungsi node adalah bagian individual dari struktur data yang lebih besar yang memblokir atau memblok, mengikat pemilik node secara rela menyumbangkan sumber komputasi mereka untuk menyimpan dan mengonfigurasi transaksi. Mereka memiliki kesempatan untuk mengumpulkan biaya transaksi dan mendapatkan imbalan dalam cryptocurrency. Dasarnya untuk melakukan ini dikenal sebagai penambangan atau penempaan. Node dapat menjadi titik komunikasi atau titik redistribusi komunikasi yang terhubung ke node lain. Setiap node jaringan dianggap sama, tetapi node tertentu memiliki peran yang beda dalam cara mereka mendukung jaringan. Selanjutnya ada segmen pada jaringan. Yang pertama, pengertian segmen jaringan. Segmen jaringan adalah tindakan atau praktik pembelaan jaringan komputer menjadi subnetwork masing-masing menjadi segmen jaringan. Keuntungan dari pemisahan tersebut terutama untuk meningkatkan kinerja dan meningkatkan keamanan. Selanjutnya ada keuntungan segmentasi jaringan. Yang pertama ada berkurangnya kemacetan, peningkatan performa tercapai karena pada jaringan tersegmentasi terdapat lebih sedikit host per subjaringan sehingga meminimalkan lalu lintas lokal. Keuntungannya ada keamanan yang lebih baik. Siaran yang memuat ke jaringan lokal, struktur jaringan internal tidak akan terlihat dari luar. Terus ada pengurangan permukaan serangan yang tersedia untuk pivot jika salah satu host pada segmen. Segmen jaringan dikompromikan. Vektor serangan umum seperti keracunan LLMNR dan NetBIOS dapat sebagian dikurangi dengan segmentasi jaringan yang tepat karena mereka hanya bekerja pada jaringan lokal. Untuk alasan ini dianjurkan untuk menyegmentasikan beberapa bagian area jaringan dan menggunakannya. Contoh dasar adalah untuk membagi server web, database server, dan penggunaan standar mesin-mesin ke segmen mereka sendiri. Selanjutnya keuntungannya yaitu dengan membuat segmen jaringan yang berisi hanya sumber daya khusus untuk konsumen
Anda diotorisasikan aksesnya. Anda menciptakan lingkungan yang paling tidak istimewa, berisi masalah jaringan, membatasi efek kegagalan lokal dibanding di bagian lain dari jaringan. Mengontrol akses pengunjung ke jaringan dapat dikontrol dengan menerapkan VLAN untuk memisahkan jaringan. Selanjutnya ada kelas IP address subnetting dan PLSM maksudnya. Yang pertama ada IP address. IP address adalah alamat yang diberikan ke jaringan dan peralatan jaringan yang menggunakan protokol TCP atau IP address terdiri atas 32 bit, binary digit atau bilangan duaan. Aneka biner yang bagian dalam 4 byte terdiri dari 8 bit. Setiap bit mempresentasikan bilangan desimal mulai dari 0 sampai 255. Ya, selanjutnya ada subnetting. Seorang network administrator seringkali membutuhkan pembagian network dari suatu IP address yang telah diberikan oleh Internet Service Provider atau ISP. Dikarenakan persediaan IP address pada saat ini sangat terbatas akibat penjamurannya situs-situs di internet, cara untuk membagi network ini disebut dengan subnetting dan hasil dari subnetting tersebut disebut subnetwork. PLSM atau Variable Like Subnet Max. Konsep subnetting memang menjadi solusi dalam mengatasi jumlah pemakaian IP address. Akan tetapi kalau diperhatikan maka akan banyak subnet. Selanjutnya ada protokol jaringan. TCP atau IP Transmission Control Protocol atau Internet Protocol adalah standar komunikasi data yang digunakan untuk tukar-menukar data dari satu komputer ke komputer lain dan dalam satu jaringan. Selanjutnya IP address adalah metode untuk pengamatan pada jaringan komputer dengan memberikan sederet angka pada komputer atau host, router atau peralatan jaringan lainnya. IP address sebenarnya bukan diberikan kepada komputer atau host atau router, melainkan pada interface jaringan dari host atau router tersebut. IPv4 dan IPv5. IP version 6 atau IPv6 has been defined and developed. IPv6 use 18 bit rather than the 32 bit. IPv6 access hexadecimal number to represent the 128 bit. Pembagian kelas jaringan IPv4. Gambarnya ada seperti ini. Susah untuk dijelaskan. Selanjutnya seperti ini. Selanjutnya ada unicast, ada broadcast, ada multicast. Penjelasannya ada seperti di gambar. Seperti ini. Selanjutnya ada pengalamatan logika. Yang pertama, pada lapisan network digunakan pengalamatan logikal, hierarkikal. Selanjutnya dengan internet protokol atau IP, alamat ini adalah sebuah skema pengamatan 32 bit terdiri dari 4 oktet. Selanjutnya, klasifikasi jaringan ditentukan oleh oktet pertama. Pertama kelas A 1 sampai 126, kelas B 128 sampai 191, kelas C 192 sampai 223, kelas D 224 sampai 239 atau multicasting. Kelas E 240 sampai 255 atau eksperimental. Seperti itu. Mengapa perlu subnet? Ingat, kita selalu berhubungan dengan topologi broadcast. Dapat Anda bayangkan trafik yang terjadi pada jaringan dengan 254 host mencoba untuk saling mengetahui alamat MAC atau satu sama lain. Subnetting memungkinkan kita untuk segmentasi LAN menjadi beberapa logika broadcast
domain yang disebut subnet. Dengan ini akan menaikkan performansi dari jaringan. Peminjaman bit. Untuk keperluan subnet kita harus meminjam bit porsi host pada alamat IP. Pertama kita tentukan beberapa subnet yang dibutuhkan dan beberapa host per subnet. Kita melakukannya itu menggunakan keajaiban angka 2. Contoh, diinginkan 8 subnet pada jaringan kelas C. 2 pangkat 4 sama dengan 16 kurangi 2 sama dengan 14 subnet. Ingat, kita kurangi 2 karena subnet tersebut tidak digunakan. Berapa banyak host yang kita miliki? Karena kelas C maka 4 bit, sisa 2 pangkat 4 sama dengan 16 kurangi 2 sama dengan 14 host. Ingat, dikurangi 2 karena satu alamat digunakan berbagai alamat jaringan, satu lagi sebagai alamat broadcast. Lanjut ada notasi CIDR. Classes interdomain routing adalah metode penyajian alamat IP dan subnet max-nya menggunakan prefix. Contoh 192.10.10/27. Apa arti angka 27? 192 adalah jaringan kelas C, jadi diketahui bitnya dipinjam 3. 27 adalah jumlah bit 1 dari subnet max. Jadi subnet max 255.255.255.224. Akhirnya kita diketahui bahwa angka keajaiban adalah 256 dikurangi 24 sama dengan 32. Sehingga alamat subnet pertama terpakai adalah 192.168.10.32. Begitu. Establishing the subnet max address. Penjelasannya seperti di gambar. Seperti itu. Kita langsung aja. 202.151.37.0 bit-bit yang dipinjam kelas C maka pinjaman 2 bit. Subnet max-nya itu 255.255.255.192. Angka ajaibnya 256 kurangi 192 sama 64. Alamat subnet pertama terpakai adalah 202.151.37.64. Alamat subnet ketiga min 3 terpakai itu 64 tambah 64 tambah 64 sama dengan 192, maka 201.151.37.192. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Stop record. Tidak.